Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Taufik Tapa. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial video tentang ethical hacking, di mana saya harus menguji vulnerability atau kelemahan dari suatu website. Di sini saya sudah ditentukan untuk websitenya. Kita buka dulu soal luasnya. Di sini kita buka dulu. Pada dasarnya, untuk melakukan SQL injection atau penetration testing itu merupakan sebuah kejahatan. Maka dari itu, kita harus melakukan SQL injection secara lokal. Dalam artian, website tersebut harus kita download terlebih dahulu menggunakan aplikasi yang sudah disediakan. Ada widget, kemudian banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Ini adalah mata kuliah ethical hacking dengan waktu 8 jam. Ya, setiap mahasiswa mengerjakan target yang ditentukan merujuk pada file Excel. Nah, merujuk pada hasil laporan ID Sirti pada pertemuan event Cyber Security Outlook 2007 di Hotel Rizky di Yogyakarta beberapa lalu, dinyatakan bahwa 50% website perusahaan badan milik BUMN milik negara rentan dengan serangan SQL, sehingga pada akhir ini diminta melakukan hasil temuan dari data tersebut dengan agar tidak penetrasi testing keamanan web, agar Anda tidak melakukan kesalahan yang fatal. Jadi kita harus download dulu websitenya, kemudian kita serang dengan secara manual. Oke, kita buka dulu target yang akan diinjeksi, dipenetrasi. Nah, di sini Muhammad Taufik Hidayat. Nah, ini nomor 28 itu saya harus menguji PT Waskita Karya. PT Waskita Karya, oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari website laman tersebut, karena laman yang diberikan pada soal itu sudah mati ya. Kita cari dulu PT Waskita Karya. Kita cari dulu Waskita Karya. Nah, di sini Waskita Karya merupakan PT Persero Tbk, kantor pusat Sita Building, Helatikin College, Regensi Bekado, Banten, Bes. Nah, kita buka dulu linknya, websitenya. Nah, di sini tadi kita sudah search engine untuk soalnya, menuju pada soal. Nah, di sini kita review dulu sedikit. PT Waskita Karya Persero Tbk adalah salah satu BUMN yang terdepan dalam industri konstruksi, engineering, infrastruktur, investasi, dan realty, yang memiliki aktivitas dengan cabang termasuk jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah instalasi widget untuk melakukan download laman website waskita.com secara full, supaya kita tidak melakukan kejahatan kriminal tentang Undang-Undang ITE, yaitu tentang penyalahgunaan informasi atau penyerangan terhadap suatu sistem informasi website. Widgetnya dengan perintah apt-get install widget. Widget itu berfungsi untuk mendownload semua file atau semua isi website. Nah, kita sudah apt-get install widget, itu sudah selesai. Kemudian kita download website tersebut, widget min.m itu untuk langsung keseluruhan pada waskita.co.id. Nah, karena di sini kita sudah mendownloadnya, sebelum itu saya pertama itu pembuatan laporan.
saya di sini. Nah, di sini jadi wicket min m waskita.txt solving waskita pilot name of service not now. Nah, jadi wicket min c pakai www. Nah, di sini www wicket min m www. Nah, di sini jadi meneruskan download tadi. Nah, di sini oke. Dan sudah selesai download, akan terus berlanjut sampai selesai, kemudian akan disimpan pada folder home. Saya review sedikit. Analisis yang saya berikan adalah gambar di atas adalah tampilan pembukaan dalam data dengan secara langsung akan disimpan pada directory home yang sudah saya sebutkan tadi, di mana seluruh file tersebut HTML, folder PHP, folder gambar dan yang lainnya akan diunduh pada satu file. Nah, kita cek di home. Nah, ini jika proses download sudah selesai, maka akan seperti ini. Dan pada satu folder, di dalam folder tersebut ada beberapa file, ada index www.waskita.co.id. Oke, next. Oke, kita coba dulu apakah ini berjalan baik atau tidak. Oke, kita cek apakah baik atau tidak. Ya, sini kita sudah mendownloadnya, kita baik, sudah benar sesuai dengan yang di website utamanya. Setelah itu kita download. Begitu kita lanjut cek ke menggunakan mengecek database-nya, apakah database-nya ada atau tidak. Gunakan Nah, yang keempat itu lakukan tahap selanjutnya, yaitu kita coba dengan perintah scanner menu waskita.co.id -dps. Gambar itu adalah proses instalasi gambar atas gambar. Apakah database dari halaman tersebut rendah atau tidak? Jika masih vulnerability, maka akan menunjukkan seluruh database yang ada pada halaman waskita.co.id. Jadi, pada dasarnya, jika database menggunakan SQL itu untuk pengecekan atau SQL injection pada suatu website, di mana website tersebut yang memiliki database, apakah database waskita.co.id itu lemah atau sudah lumayan bagus. Pada dasarnya, suatu sistem itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kelemahannya, begitu dari dalam servernya ataupun lainnya. Misalkan ini waskita.co.id oke dalam SQL database-nya, dalam database-nya itu udah cukup baik, namun siapa tahu gitu dalam sisi servernya. Karena apa? Kalaupun waskita.co.id ini masih melakukan penitipan server, dengan kata lain menyewa servernya kepada perusahaan penyedia jasa layanan hostingnya dan server, maka di sana terdapat celah, baik itu dari sisi website, baik itu dari segi website orang lain lemah, kita masuk ke dalam servernya, otomatis di dalam server tersebut kita sudah dapat mengelola admin website waskita.co.id. Jika di dalam server waskita.co.id ini memiliki banyak hosting gitu, tidak hanya waskita.co.id saja. Ini salah ya, seharusnya menggunakan min-dbs.
DBS. Nah, itu DBS itu untuk mengecek database. Karena target do you want to follow? Yes. Nah, pengecekan close request get parameter ID in. Nah, di sini disimpulkan bahwa punya itulah pada indeks PHP store.id sama dengan 1 gitu. Kemudian kita cek dulu voice itu untuk mengetahui siapa sih si www.waskita.co.id ini. Sorry, harusnya menggunakan, tidak boleh menggunakan waskita, tidak boleh menggunakan www. Nah, di sana ada domain ID Pandi. Nah, di sini servernya domain name-nya waskita.co.id, create-nya tanggal 22 Februari 2001 itu. Tanggal libatnya last update-nya itu 28 Oktober 2015. Jadi sangat untuk update-nya ini udah sangat lama sekali, itu tanggal 13 tahun 2015 itu. Sekarang kan tahun 2017. Jadi suatu sistem itu harusnya up to date, itu setiap bulan, setiap saat itu harus ada maintenance agar tidak ada kelemahan gitu. Baik itu softwarenya diupdate, MySQL-nya diupdate, kemudian PHP-nya juga diupdate. Nah, seperti itu. Di sini voice-nya ya ada domain ID, domain name, expect date-nya. Kita coba. Ini adalah si laporan yang saya. Nah, ini contohnya jika website tersebut lemah gitu. Ini contohnya saya mengambil dari satu website saya pribadi. Ini websitenya yang lemah gitu. Untuk website ini menambahkan database, jika yang saya lakukan itu cukup baik gitu dalam masalah SQL. Nah, kemudian kita NS lookup, proses untuk membawakan atau melihat server dan address yang digunakan website tersebut. Sebenarnya perintah voice juga sudah mewakili gitu, namun ya kita coba dulu gitu. Jika perintah voice tidak jalan, kemudian perintah host. Dari atas adalah proses untuk menggambarkan dengan perintah host yang berfungsi untuk mengetahui kapasitas kecepatan maksimal dan minimal. Oke, kita coba. Voice ini NS lookup laku. Lakukan NS lookup. Nah, di sini ada server address, kemudian host itu kita protection outlook.com. Ini namanya di protection. Melakukan dig waskita.co.id ini proses untuk cari bagian author sectionnya soalnya ns1plaza.com. ini adalah servernya. Nah, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, lakukan proses Nikto untuk scan, kemudian
di sini Nikto ini untuk menycan error ya, harus menggunakan www. Nah seperti ini, Nikto null host tested, jadi yang ditesnya itu 0. Cukup bagus sekali ini untuk Nikto ini. Kemudian langkah para hacker biasanya menggunakan kelemahan pada Dockshell. Jadi Dockshell ini adalah cara untuk mengetahui kelemahan website itu melalui jalur belakang Dockshell. Nah ini saya kasih contoh sedikit, sebenarnya banyak di Google juga, tinggal ketikkan di search engine. Itu merupakan salah satu Dockshell atau jalan menuju belakang, artinya adalah menemukan celah melalui jalan pintas atau kelemahan pada jalan belakang. Coba salah satu pada halaman tersebut untuk menemukan fullnya atau vulnerability-nya. Kita ketikkan satu-satu yang inul komponen, inul index, PHP using jumlah, create inul using jumlah extension template. Nah saya di sini melakukan inul administrator www.sito.id/index.php, tandanya option sama dengan com_user dan view administrator. Di sini kita coba gitu. Sini Dockshell-nya ya. Sertakan mosquito, sertakan seperti berikut di ujung laman. Kemudian nah tampilan di atas untuk menemukan celah supaya dapat mengupload atau mengetahui versi jumlah serta melakukan Dockshell. Metode defense jumlah com_user adalah salah satu teknik exploit jumlah yang paling banyak diminati oleh basher yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Com_user atau administrator ini adalah hasil yang telah dibuka. Di sini ada file upload, di mana file upload di sana dalam register. Di sini kita bisa memasukkan file shell yang telah dibuat untuk menanam sebuah shell di dalam website tersebut. Analisa penjelasan vulnerability 25% dari keseluruhan itu seperti gambar di atas. Tapi jika ada laman DPS web mencari, Anda akan menemukan ciri-ciri jam yang akan lebih best. Setelah masuk ke tempat registrasi seperti di gambar di atas, maka langkah selanjutnya adalah menekan tombol Ctrl U, klik lihat sumber laman dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi harus ini, kemudian Ctrl F hidden, kemudian download exploit jumlah pada Google banyak ya. Exploit jumlah itu untuk ini, untuk register jumlah, register untuk supaya kita masuk tanpa di ini mengetahui oleh administrator. Kan di sini. Oke.
Oke, kita close dulu. Nah, ketika seperti ini, kedalaman di belakangnya index.php option com user view and register. Nah, di sini. Nih, di sini ada browser. Di sini kita bisa mengupload shell yang telah dibuat. Banyak di Google yang telah menyediakan shell, tapi awas juga di dalam shell tersebut suka banyak terdapat virus juga gitu. Karena suatu difficult itu suka sering jahil. Dog shell saya salah ngetik. Nah, ini bebas banyak, bisa teman-teman bisa download shell aja gitu ketika di search engine. Nah, setelah itu teman-teman di sini bisa downloadnya. Ada Sohab.exe, version, Snowfall, banyak sekali shell yang telah dibuat oleh developer di Indonesia bahkan di dunia. Jadi kita tinggal memanfaatkannya. Kita juga bisa membuat untuk mengembangkannya. Selanjutnya kita mencari hidden. Ke kanan lihat sumber laman dulu yang tadi. Nah, di sini kita Ctrl U, Ctrl F, hidden. Terus, nah di sini ada hidden name. Terus ada kode di sini, kopikan di sini. Ini kopikan. Ini. Nah, teman-teman jika belum punya exploit Joomla-nya bisa download dulu di Nextroid banyak, atau di Google juga banyak yang menggunakan exploit Joomla. Saya dapat dari sini. Dari Maxtroid, ini lumayan cukup bagus ini untuk tutorial di PES, SQL injection dan sebagainya. Silahkan teman-teman juga kunjungi halaman tersebut. Oke, tinggal download karena saya sudah mendownloadnya. Jadi kita langsung saja kita buka dulu exploit Joomla-nya. Nah, kita buka dulu exploit Joomla-nya. Saya sudah mendownloadnya pas waktu pembuatan laporan.
seperti ini, kemudian pastikan. Kemudian paling atas ya. Nah, di sini dalam actionnya itu ketikkan http yang kita target tadi gitu. http waskita.id. Nah, di sini klik secure and register. Nah, ini merupakan kode untuk mengubah laman supaya masuk ke dalam website tersebut dengan jalan belakang yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian buka HTML tersebut dengan web browser. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu, di sini ketikkan sesuai nama, username, password, confirmation email. Di sini ada Saipudin, saya menambahkan Saipudin, kemudian username-nya galon 12334 dan passwordnya galon 12344 juga, sama email addressnya topikgalon@gmail.com. Di sini kemudian klik register pada bagian bawah. Isikan pada kolom tersebut dengan username dan password. Setelah itu buka dan berisi user dan seperti itu. Langkah selanjutnya adalah klik dan berisi. Kesimpulan, penjelasan penambah mempunyai kelemahan simbol web yang dikatakan penambah itu bisa dikatakan tipis. Nah, untuk laman website waskita.id ini mempunyai kelemahan di sini, salah satunya yaitu bisa melakukan upload file. Untuk itu kita jelas sudah bisa mengupload file web yang menggunakan versi 1 dan itu bukan berarti sheet-nya tidak bisa di-deface, tidak fullen. Hanya saja web yang seperti itu peluangnya dapat di-deface-nya hanya 20% dari keseluruhan web jumlah. Tapi jika telah lama modifikasi web dengan cara ini, Anda akan mengetahui ciri-ciri ini. Pada dasarnya, laman web sekitar mempunyai kelemahan karena tidak ada sistem yang aman. Bisa dari servernya, dari websitenya, dari database, bahkan dari website orang lain satu server dengan website tersebut. Nah, setelah itu yang di sini pada register di sini itu kan masuk pada website waskita di sini. Kemudian selesaikan di agar di belakangnya administrator, kemudian masukkan username dan password dan masuk deh administratornya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like and comment, subscribe juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.